Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Amar Albro dengan NIM 707082330117 dan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Abdullah dengan NIM 7078230002. Ini saya akan menjelaskan poin-poin yang telah dikerjakan. Sini kita membuat dua scene untuk buat poin-poinnya ya. Coba sekali aja. Untuk poin yang pertama ialah per object point period subtract. Inilah adalah objek yang telah dibuat. Objek telah dibuat. Nah, scriptnya itu ada di game manager. Nah, jadi si koin ini kalau udah ke tag 5 itu bisa ngechange scene. Jadi udah ambil semua 5-5-nya. Sini ada 5 koin ya. 2, 4, 5 tuh di sini. Nah, kalau udah keambil dia akan langsung ngechange scene. Ini nih palingannya nih. Koin kan 5 langsung change scene. Untuk yang kedua ialah health darah. Ya ampun. Darahmu. Nah, darah dulu astaga. Darah tuh ada di bagian player. Nah, ini udah playernya nih. Darah tuh isinya di sini di on trigger. Nah, on trigger collider. Kalau misalnya si player kena sama ini obstacle tuh ini nih. Nah, di sini tuh dari diberi tag obstacle. Jika dia kena itu akan berkurang 20. Maksimal darah adalah 100 gitu. Ya. Baru yang middle dialog panel tuh kayak di satu tuh ada di sini nih. Nah, ini ya teks yang sudah dibuat dan panel-panel ini button yang keluar. Coba kita play langsung aja lah. Ini udah bisa dulu. Ini tata cara main ya. WSD untuk bergerak dan ini dialog panelnya. Nah, inilah ada HP yang diterangkan dari awal tadi. Ini adalah player untuk bergeraknya. Tes lompat. 1, 2. Kenapa 60? Karena tadi kena ini obstacle. Nah, ini obstacle kalian bilang ya, kalau misalnya kena dia bakal berkurang 20 darahnya gitu loh. Tadi kena 2 kali oke 60. Kena lagi. Astaga. Jadi kalau obstacle kena dan kita belum menyelesaikan ininya gamenya itu nggak bakal pindah scene, gengs. Nah, inilah pindah scene yang bilang tadi. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini kita bakalan melanjutkan untuk kita akan melanjutkan untuk poin object time, currency object time, terus juga ada logic system. Dan hampir semua logic system di sini ada di scene kedua di sini. Kita masuk di scene gameplay 2. Di sini saya bikin ada beberapa scene ya, seperti ada combination di sini. Di sini saya purely semua puzzle ini cuma pakai UI aja karena menurut saya di gameplay yang kedua kali ini itu purely semuanya adalah teka-teki. Jadi misalnya di combination sini saya pakai banyak banget, ada beberapa button, ada 10 button total, dan sini punya ada functionnya masing-masing. Jadi kita coba mainin dulu. Oke, di sini ada timernya. Di sini timernya dalam bentuk detik ya. Jadi di sini dia bakal berjalan di kurang lebih 3600 atau 2 jam. Di sini kita bisa masukin kombinasi. Sebenarnya kalau kombinasinya salah,
dia nggak bakalan lanjut ke quiz berikutnya. Jadi harus diselesain dulu teka-tekinya. Di sini saya udah punya namanya digit combination manager. Jadi di sini udah ada semuanya, kita bisa bikin combination sendiri, kita bisa set aktif dan deactivate objek masing-masing game objek di sini ya. Terus juga ada display text buat ngasih tahu ini salah atau benar gitu ya. Di sini password yang benar 533. Jadi setelah kita submit, dia bakalan deactivation dirinya sendiri atau combinationnya di sini dan aktivasi bagian password. Di password sini saya pakai password manager atau password input manager buat di game object, dan scriptnya namanya password input system. Di sini tinggal dimasukin misalnya kan di sini kita pakainya ada input field ya. Jadi ada pakai input field, feedback text yang di bagian sini. Lalu ada rotary. Feedback textnya tuh harusnya di atas sini ya harusnya. Seharusnya. Cuma kalau misalnya ini harusnya di sini. Oh ya benar di sini. Berarti di tengah ini nanti dia bakal perlihatin apakah salah atau benar gitu. Lalu objek deactivate ini sama kayak tadi, dia bakal deaktivasi kalau udah benar, dia bakal deaktivasi diri sendiri dan aktivasi yang quiz berikutnya itu rotary. Di sini passwordnya brainrot. Jadi sebenarnya BRAINROT. Jadi ambil semua bagian awalnya, kita ketik brain rot. Misalnya kalau kita salah, dia nggak bakalan bisa, jadi harus benar, harus brain rot di sini. Nah, submit. Nah, itu combination dan password tuh ada di bagian sini, password system dan combination itu digit locking system ya di sini ya. Kalau kita masuk ke rotary system di sini, dia akan meminta kita untuk putar sebanyak 180 derajat. Jadi sampai dia muter balik gini. Pas udah tepat nanti dia bakal deaktivasi diri sendiri dan masuk ke bagian yang quiz yang ini. Di sini kita tanyain berikut yang bukan tipe data program apa. Jadi selain tipe data program itu adalah CHAM. CHAM itu aneh banget, nggak tahu apaan ya. Yo diklik dia bakalan terima kasih. Dia bakal switch scene-nya ke yang namanya terima kasih di sini ya, atau the end of the game gitu. Oke, di sini saya bakal jelasin secara scripting ya. Secara scripting di sini kita udah bisa lihat harusnya di bagian awal aja, kita mulai dari awal. Ada combination atau di sini kita ambilnya di combination manager. Di sini kita bisa lihat scriptnya. Oke, scriptnya kurang lebih seperti ini. Saya di sini pakai banyak banget public ya. Buat apa? Jadi public ini tuh sebenarnya bakal minta user buat input. Kalau kita lihat di digit password ini tuh display text sampai object to deactivate ini semua public. Jadi ini kita disuruh minta input. Jadi ada 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, 1 2 3 4 ya di sini 1 2 3 4. Ya, benar. Jadi 4 ini tuh adalah si public ini. Nah, untuk bisa mengaktifate dan deactivate objek yang kita mau, di sini saya udah bikin sistem kayak ketika dia true, maka objek deactivate-nya itu di set aktif. Nah, di sini saya bikin game object baru atau apa sih requirement-nya tuh game object lah ya, baru bisa diseret ke sini. Jadi karena requirement-nya game object dan semua ini tuh masuknya game object, jadi kita bisa kasih object deactivate set aktif di sini secara otomatis gitu ya. Jadi sebenarnya sistem object activate dan object deactivate ini tuh saya implementasikan hampir di seluruh script untuk di bagian logic sistem di sini. Lalu kita masuk ke bagian password ya. Bagian password di sini saya sama ya, saya tambahin game object to aktif dan deactivate. Tapi bedanya di sini ada input field, text dan juga correct password. Nah, ini correct password di sini bisa diatur lagi ya karena dia string bentukannya. Kita bisa taruh di sini correct passwordnya mau apa. Jadi ini sebenarnya dikosongin juga nggak apa-apa. Nanti bisa diisi manual lewat sini, lewat dari game engine langsung. Kurang lebih sama. Di sini cuma ngerubah feedback text, color. Ya sederhana banget ya sistemnya. Lalu ada rotary system di sini. Nah,
Nah, rotary system di sini tuh sebenarnya gampang juga, nggak susah-susah karena memang saya pengen sesimpel mungkin. Jadi ada public image, ini yang akan di rotatable. Apakah image yang mau berbentuk apapun. Jadi nanti image inilah yang akan diputar-putar intinya. Nah, image di sini saya pakainya si kubus ini, nggak kubus ini, persegi panjang lah ya. Saya bikin nih color. Jadi bisa pakai source image sendiri ya. Jadi nggak harus pakai yang kayak gini. Bisa juga nanti pakai coba segitiga kalau udah punya image source-nya. Lalu ada text feedback, ini yang di atas ini, yang ini. Mana ya? Ya, yang di sini. Ini yang indikatornya tadi. Jadi kalau belum benar dia bakal bilang belum benar. Dan sini scriptnya gampang, ada rotate left, rotate right. Di sini saya biasanya rubah sekitar 15 derajat ya di sini. Jadi ini kelihatannya kayak second, tapi ini 15 ya sebenarnya. Ditambah dan dikurangin aja 15 untuk rotationnya. Di sini dia bakal update rotation terus. Di sini saya pakai vektor 3 buat update rotationnya. Baru di sini dia bakal panggil juga fungsi check puzzle, dimana kalau puzzle-nya itu current angle sama target angle-nya itu pas, maka akan dapat feedback seperti ini. Intinya begitu. Lalu kita masuk ke quiz di sini. Quiz di sini malah lebih simpel lagi karena sebenarnya kita cuman ngeset scene doang. Jadi kita nggak perlu kasih apapun ya. Kita cuman butuh satu tombol yang isinya kita bisa nge-load scene gitu aja sebenarnya. Jadi ketika quiz sistemnya itu ke load next scene-nya, tapi di sini scene-nya itu harus sudah ada ditulis di quiz manajernya. Jadi scene to load-nya mau kemana itu tergantung kita juga, bisa diatur langsung dari game engine. Jadi sebenarnya semua script yang saya pakai di sini yang ada bantuan AI dan saya modifikasi, semua script di sini tuh modular, jadi bisa dipasang dan ditambahin secara sendiri. Dan setiap scriptnya itu, bahkan di script yang di awal tadi yang dibuat si Rizky juga, itu termasuk script yang modular, jadi bisa dipakai dan bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari kami kelompok 10. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.